Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Fajar, NIM 17086403, mata kuliah seminar hari Kamis jam 10.40. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil proposal saya, yaitu yang berjudul hubungan antara gaya hidup sehat dengan tingkat kesegaran jasmani siswa kelas 8 Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Padang. Baiklah, langsung saja kita mulai pada bab pertama, yaitu latar belakang. Berdasarkan pengamatan saya di SMPN 22 Padang, sebagian siswa yang mengalami kurang sehat. Ini terbukti dengan banyaknya siswa yang pergi ke UKS dengan berbagai keluhan seperti pusing, mual, sakit perut, dan sebagainya. Hal ini berimbas pada kesegaran jasmani siswa tersebut, yang mengakibatkan siswa SMPN 22 Padang tidak sehat dikarenakan siswa memakan makanan yang tidak sehat, terutama makanan yang berada di kantin sekolah yang tidak terjamin kebersihannya. Alangkah baiknya sebagai orang tua memperhatikan anaknya dengan membawakan bekal ke sekolah supaya terhindar dari penyakit. Selain itu, juga kebersihan diri juga perlu diperhatikan, seperti kebersihan rambut, kuku, kebersihan kulit. Itu sangat penting yang harus diterapkan pada siswa SMPN 22 Padang. Siswa tersebut juga mengalami kendala dengan kesegaran jasmani. Hal ini disebabkan siswa tersebut setiap hari begadang, apakah itu dia bermain game atau PlayStation ataupun nongkrong-nongkrong yang tidak jelas, sehingga sesampainya di sekolah siswa tersebut cuma tidur di kelas. Hal ini berimbas pada mata pelajaran penjas yang kebanyakan siswanya tersebut tidak melaksanakan pembelajaran penjas. Dia melaksanakan tidak bersemangat dan lesu. Hal ini dikarenakan kesegaran jasmani siswa tersebut lagi menurun, tidak seperti biasanya yang semangat dan gembira dalam melaksanakan kegiatan apapun di sekolah. Jadi pada permasalahan ini perlu adanya penelitian apakah ada hubungan antara gaya hidup sehat dengan tingkat kesegaran jasmani siswa SMP 22 Padang tersebut. Baik, masuk ke poin yang kedua, yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka masalah pada penelitian ini harus diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu banyaknya keluhan terkait kesegaran jasmani selama proses kegiatan belajar mengajar di SMP 22 Padang. Yang kedua, yaitu kurangnya gerakan dan kegiatan fisik bagi siswa kelas 8 SMPN 22 Padang. Yang ketiga, yaitu data hadir siswa kelas 8 SMPN 22 Padang yang jarang lengkap yang dikarenakan sakit. Yang keempat, yaitu makanan dan minuman yang dijual di lingkungan SMPN 22 Padang kurang mendukung para siswa untuk menjaga kesegaran jasmaninya. Yang kelima, yaitu hubungan antara gaya hidup sehat dengan tingkat kesegaran jasmani siswa kelas 8 SMPN 22 Padang belum pernah dilakukan penelitian. Selanjutnya, yaitu pembatasan masalah. Agar permasalahan tidak meluas dan lebih fokus pada penelitian, ini harus dibatasi pada hubungan antara gaya hidup sehat dengan tingkat kesegaran jasmani siswa kelas 8 SMPN 22 Padang. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara gaya hidup sehat dengan tingkat kesegaran jasmani siswa kelas 8 SMPN 22 Padang. Selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan gaya hidup sehat dengan tingkat kesegaran jasmani siswa kelas 8 SMPN 22 Padang. Baik, kita masuk ke bab yang kedua, yaitu yang pertama itu kajian teori. Pertama, yaitu hakikat gaya hidup sehat. Jadi hakikat gaya hidup sehat itu merupakan ciri sebuah siapapun, baik itu dalam bermasyarakat maupun setiap orang, mempunyai yang bertentangan
dengan gaya hidup sehat untuk menggambarkan setidaknya diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua yaitu hakikat sehat, yaitu dengan identik dengan keadaan tubuh seseorang, apakah dia bisa sehat atau tidak, itu berkaitan dengan gaya hidup sehat. Itu segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh kita sendiri yang dapat berjalan dengan baik tanpa dengan adanya arah melintang. Artinya sebuah komponen dapat berjalan dengan normal. Yang ketiga yaitu hakikat gaya hidup sehat. Ini merupakan suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan, baik makanan, olahraga. Selain itu, gaya hidup sehat seseorang juga mempengaruhi tingkat kesegaran jasmani, misalnya tidak merokok, tidak minum minuman keras. Tentu saja harus dijaga pola hidup sehatnya. Yang keempat yaitu hakikat kesegaran jasmani. Itu merupakan modal utama bagi seorang manusia untuk supaya gaya hidup sehatnya terjamin, yaitu dengan membutuhkan tingkat kesegaran jasmani yang tinggi untuk mencapai, baik itu mencapai prestasi maupun kesegaran. Yang kelima yaitu komponen kesegaran jasmani, yaitu kemampuan fisik terdiri dari komponen biometrik, yaitu seseorang memiliki kesegaran jasmani yang baik, maka dia dengan sendirinya akan memiliki kualitas komponen-komponen secara relatif lebih baik. Selanjutnya itu kerangka konseptual, di mana adanya gaya hidup sehat itu termasuk variabel X dan tingkat kesegaran jasmani itu variabel Y. Jadi disatukan apakah ada hubungan dari kedua variabel X dan variabel Y. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan latar belakang, kajian pustaka dan kerangka konseptual yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil hipotesisnya, yaitu apakah ada hubungan antara gaya hidup sehat dengan tingkat kesegaran jasmani siswa kelas 8 SMP 22 Padang. Kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini bersifat korelasional, yang bertujuan untuk melihat kontribusi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian itu lapangan terbuka yang dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan dan bisa juga di halaman SMP 22 Padang. Waktu penelitian ini dilakukan setelah proposal ini diseminarkan. Populasi pada saat ini yaitu populasi yang digunakan dalam penelitian ini itu berjumlah 150 siswa. Jadi sampelnya yaitu teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan teknik random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel penelitian secara acak dari populasi yang terdiri dari atas kelas-kelas sampel minimumnya adalah 30 subjek. Maka sampel penelitian ini adalah ada 30 siswa yang diambil secara acak dari semua kelas. Jadi siswa yang dipilih secara acak dari masing-masing kelas setiap diberi undian yang bernomor 1 sampai 5 dan selebihnya 0. Maka hanya ada 5 undian yang bersifat angka, di mana nantinya 5 undian tersebut yang mendapatkan, maka dia masing-masing kelas untuk mewakili pada penelitian. Jadi subjeknya itu 30 siswa. Dan masuk ke instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu tes pada gaya hidup sehat. Alatnya yaitu dengan menggunakan kuesioner berupa angket. Untuk tes kesegaran jasmani berupa tesnya itu tes TKJI. Yang pertama yaitu ada lari cepat sprint 50 meter. Yang kedua yaitu tes angkat tubuh putra. Yang ketiga yaitu tes gantung siku teku putri. Dan yang keempat yaitu baring duduk 60 detik. Yang kelima itu loncat tegak. Yang keenam yaitu lari 1000 meter untuk putra dan 800 meter untuk putri. Alat-alatnya secara keseluruhan yaitu
berupa lintasan lari atau lapangan, stopwatch, bendera start, nomor dada, serbuk kapur, formulir, alat tulis, petugas tes, juru keberangkatan, pengukur waktu untuk merangkap pencatatan hasil pencatatan, lantai yang rata dan bersih, palang tunggal, serbuk kapur, papan berskala sentimeter warna gelap yang berukuran 30. Masuk ke analisis data, yaitu setelah semua data terkumpul, maka dilakukan untuk menguji persyaratan analisisnya, itu yang pertama ada uji normalitas, uji linearitas, yang ketiga itu uji hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan rumus, yaitu rumus korelasi produk momen. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.